tryna, I ain't tryna, I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. I'm the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Melia. Saya sebagai narator 1. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, gambaran unit bisnis dan analisis produksi. Yang pertama yaitu gambaran unit bisnis. Kami dari grup Tofu akan memperkenalkan produk kami yang dibuat dengan bahan utamanya yaitu tahu, kemudian dibentuk menyerupai bunga mawar yang sedang mekar dan disajikan dengan beberapa varian saus. Produk ini kami beri nama tofu mekar. Kemudian yang kedua adalah analisis produksi. Yang pertama, siapkan tahu, potong menjadi 2 bagian. Kemudian sayat-sayat bagian tahu, jangan sampai terbelah. Dan siapkan bawang putih, garam, merica, kaldu bubuk, gula pasir yang sudah dihaluskan menjadi satu. Campur dengan tepung tapioka yang sudah diberi air secukupnya. Dan masukkan tahu ke dalam adonan, kemudian goreng menggunakan minyak panas. Jika tahu dirasa sudah matang dan warna sudah menjadi kekuningan, maka angkat dan tiriskan. Kemudian tahu boleh disajikan dengan varian saus sesuai dengan selera. Kemudian produk yang dihasilkan selama 1 tahun. 1 hari kami memproduksi 15 box tahu. 1 box tahu berisi 4 buah tahu. Jadi 1 hari kami akan memproduksi 60 buah tahu. Jika kurun waktu selama 1 bulan, maka 60 buah tahu dikali dengan 30 hari, berarti kami akan menghasilkan 450 buah tahu. Berarti dalam 1 tahun, kami akan memproduksi 21.600 tahu atau 5.400 box. Kemudian untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh narator 2. Nama saya Yuni dan saya akan menjelaskan tentang analisis pasar dan pemasaran. Tahu merupakan makanan tradisional yang memang sudah sangat populer. Tahu terbuat dari bahan kacang kedelai dan tahu ini merupakan makanan yang mudah ditemukan dan harganya juga relatif murah dan bahkan semua kalangan pun menyukainya. Gambaran tentang 4P dan STP dari tofu mekar ini adalah yang pertama produk. Dilihat dari segi produk, tofu mekar ini merupakan inovasi makanan dengan bahan dasar tahu yang umumnya diolah dengan menggunakan ditumis dan dibumbui terlebih dahulu. Namun yang bikin berbeda ini adalah tahu ini diberi sayatan terlebih dahulu sehingga akan berbentuk mekar dan itu menarik konsumen karena itu unik. Dan akan diberi saus, berbagai varian saus. Dan yang kedua adalah price. Harga tofu mekar ini dapat dikatakan terjangkau karena dalam satu box harganya 10.000 dan dimana satu box itu berisi 6 buah tahu dan 2 varian saus. Yang ketiga adalah place. Posisi pemasaran tofu mekar adalah di lingkungan UBL dan itu mencakup seluruh fakultas maupun UKM dan akan melalui sosial media juga karena ini merupakan makanan untuk umum. Yang keempat adalah promotion. Pengembangan tofu mekar ini dilakukan dengan satu, pemberian informasi secara langsung yang dimana ini kita melakukan direct selling kepada konsumen secara langsung. Dan yang kedua adalah pemberian informasi secara tidak langsung. Maksudnya di sini melalui media sosial, melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan sebagainya. Dan segmentasi pasar dari produk tofu mekar adalah kelompok mahasiswi Universitas Lampung dan kelompok umum, atau warga sekitar kampus dan masyarakat umum di Bandar Lampung.
Namun karena promosi juga dilakukan di media sosial, maka ini akan berpengaruh juga pada ini berlaku pada segmen manapun. Targeting tofu mekar ini adalah kelompok mahasiswa terutama di UBL dan juga kelompok umum, yaitu para masyarakat di sekitar wilayah kampus, merupakan target untuk pemasaran tofu mekar. Yang terakhir ada positioning. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dari bahan tersebut, yaitu tahu murah. Namun dengan adanya inovasi dari kami, ini diharapkan akan memberikan nilai lebih dan atau posisi lebih terhadap tahu. Bagian selanjutnya, Saya Lydia Ristasela akan menjelaskan tentang analisis sumber daya manusia. Dalam menganalisis sumber daya manusia, kelompok kami membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ketua, yang kedua bagian pemasaran, yang ketiga bagian produksi, dan yang keempat bagian keuangan. Nah, ketua ini bertanggung jawab atas keberlangsungannya usaha. Bagian pemasaran bertanggung jawab pada bagian pemasaran dan pelayanan konsumen. Yang ketiga ini bagian produksi. Bagian produksi ini bertanggung jawab atas keberlangsungannya produksi, mulai dari memilih bahan baku yang berkualitas baik, proses produksinya, sampai dengan proses pengemasannya. Dan yang terakhir ini bagian keuangan. Bagian keuangan ini mengatur aspek yang bersifat keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, atau kerugian dalam usaha ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rencana pengembangan usaha. Di sini produk kami dibuat dengan merek atau nama Tofu Mekar yang diproduksi oleh tim Tofu Squad. Berikut akan saya bacakan gambaran rencana pengembangan Tofu Mekar. Yang pertama, 2 bulan pertama rata-rata penjualan minimal mencapai 15 box per hari. Yang kedua, 2 bulan pertama, informasi tentang Tofu Mekar tersebar di lingkungan kampus Universitas Bandar Lampung. Dan yang ketiga, 2 bulan kedua, rata-rata penjualan meningkat menjadi 20 box per hari. Yang keempat, 2 bulan kedua, tim Tofu Squad melakukan pemasaran melalui media sosial dengan sistem PO. Yang kelima, 2 bulan ketiga menjadi sistem pemasaran dengan menggunakan e-commerce. 6. 2 bulan keempat dan 5, tim Tofu Squad menerima pesanan dalam jumlah cukup banyak untuk acara besar seperti acara ulang tahun, arisan, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, tahun kedua Tofu Mekar terus berusaha meningkatkan jumlah produksinya dan memperluas mitra kerjanya. Dan yang terakhir, tahun ketiga, Tofu Mekar membuka outlet resmi permanen yang strategis. Konsumen pun dapat memesan secara langsung maupun take away. Bisa juga melalui online ataupun melalui GoFood. Outlet tersebut juga sekaligus tempat memproduksi tofu mekar. Selanjutnya, penjelasan analisis keuangan akan dilanjutkan oleh Saudara Jody. Rama Ramadan, saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan dari usaha kami, yaitu Tofu Mekar. Yang pertama adalah biaya operasional dan pemasaran sebesar Rp735.000. Yang kedua adalah biaya bahan baku per satu tofu sebesar Rp2.000. Dan yang ketiga adalah biaya bahan baku per bulan sebesar Rp3.600.000. Selanjutnya, biaya per bulan dibagi menjadi 2, yaitu fixed cost sebesar Rp200.000 dan variable cost sebesar Rp3.600.000. Dengan total biaya adalah Rp3.800.000. Berikutnya adalah break even point dengan total revenue per bulan untuk satu tofu adalah Rp5.400.000. Net income per tofu adalah Rp1.600.000. Total revenue per bulan untuk satu box tofu yang isinya 4 buah tofu adalah Rp4.500.000. Net income per box adalah Rp700.000. Dan net pada awal bulan untuk satu tofu dengan investasi 6 juta adalah Rp600.000 dengan break even point selama 1,4 bulan. Sedangkan net pada awal bulan untuk satu box tofu dengan investasi 6 juta rupiah adalah Rp7.500.000 dengan break even point selama 3,1 bulan.